Assalamualaikum Sobat Islam Trending, semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini kita akan menceritakan kisah tentang Abu Nawas. Abu Nawas menduduki singgasana raja. Kecerdikan akal dan pikiran Abu Nawas sudah tersebar di seluruh penjuru kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun ar-Rasyid. Bahkan raja sendiri pun mengakui kehebatan Abu Nawas hingga mengajaknya tinggal di istana. Raja Harun telah memberikan kebebasan kepada Abu Nawas untuk keluar masuk istana tanpa prosedur yang berbelit. Dengan hadirnya Abu Nawas di istana, maka raja dapat setiap saat meminta pertimbangan, pendapat kepada Abu Nawas dalam setiap keputusannya, sebagai penasehat kerajaan. Namun, tampaknya kali ini Abu Nawas mulai bosan tinggal di istana. Ia tidak terbiasa dengan hidup berfoya-foya. Meskipun semua yang diinginkan selalu tersedia, namun Abu Nawas memilih ingin tinggal di luar istana. Ia rindu sekali untuk menggarap sawah dan merawat hewan ternaknya. Dari sinilah kemudian muncul dalam pikiran Abu Nawas untuk keluar dari istana. Diputarlah otaknya untuk mencari alasan agar ia bisa keluar. Setelah semalaman dipikirkan, Abu Nawas menemukan cara jitu untuk keluar dari lingkungan istana. Pada keesokan harinya, ia sengaja bangun pagi-pagi sekali kemudian pergi ke ruang utama istana. Saat itu suasana masih sepi, hanya terdapat beberapa pengawal. Raja Harun sendiri masih terbaring di tempat tidurnya. Pada saat Abu Nawas itulah Abu Nawas mendekati singgasana raja dan mendudukinya. Tak hanya itu saja, Abu Nawas juga mengangkat kaki dan menyilangkan salah satu kakinya seolah-olah dialah rajanya. Melihat kejadian itu, beberapa pengawal kerajaan terpaksa menangkap Abu Nawas. Mereka menilai bahwa siapapun tidak berhak duduk di singgasana raja kecuali Raja Harun sendiri. Barang siapa yang menempati tahta raja, termasuk dalam kejahatan yang besar dan hukuman mati yang diberikan. Para pengawal menangkap Abu Nawas kemudian menyeretnya turun dari tahta dan memukulinya. Mendengar teriakan Abu Nawas yang kesakitan, raja menjadi terbangun dan menghampirinya. "Wahai pengawal, apa yang kalian lakukan?" tanya raja. "Ampun Baginda, Abu Nawas telah lancang duduk di singgasana paduka, kami terpaksa menyeret dan memukulinya," jawab salah seorang pengawal. Sesaat setelah itu, Abu Nawas tiba-tiba saja menangis. Tangisannya sengaja ia buat kencang sekali sehingga banyak menyita perhatian penduduk istana lainnya. "Benarkah yang dikatakan pengawal itu wahai Abu Nawas?" kata Raja Harun. "Benar Paduka," jawab Abu Nawas. Raja sangat terkejut dengan penuturan Abu Nawas itu. Jika sesuai peraturan yang ada, Abu Nawas akan dikenai hukuman mati. Namun, Raja Harun tak sampai hati melaksanakannya mengingat begitu banyak jasa yang diberikan Abu Nawas kepada kerajaan. "Sudahlah, tak usah menangis. Jangan khawatir, aku tidak akan menghukummu. Cepat hapus air matamu," ucap sang raja. "Wahai Baginda, bukan pukulan mereka yang membuatku menangis. Aku menangis karena kasihan terhadap Paduka," kata Abu Nawas yang membuat raja tercengang oleh ucapan itu. "Engkau mengasihaniku?" tanya Raja Harun. "Mengapa engkau harus menangisiku?" kata raja lagi. Abu Nawas menjawab, "Wahai raja, aku cuma duduk di tahtamu sekali, tapi mereka telah memukuliku dengan begitu keras. Apalagi Paduka telah menduduki tahta selama 20 tahun, pukulan seperti apa yang akan Paduka terima?" "Aku menangis karena memikirkan nasib Paduka yang malang," jawab Abu Nawas. Jawaban itu membuat raja tak bisa berbuat apa-apa. Tak menyangka Abu Nawas menjual harga dirinya di depan banyak pengawal. Oleh karena itu, Raja Harun hanya menghukum Abu Nawas untuk dikeluarkan dari istana. "Baiklah jika demikian, mulai detik ini kamu harus keluar dari istanaku," kata raja sedikit geram. "Terima kasih Paduka, memang itulah yang saya kehendaki," balas Abu Nawas sambil menyalami Raja Harun untuk kemudian pamit keluar dari istana. Abu Nawas lebih kaya dari Tuhan. Ini kisah tauladan dari sang cerdik Abu Nawas tentang betapa kayanya dia, dan bahkan lebih kaya dari Tuhan Allah SWT.
Loh, kenapa sang Abu Nawas berkata demikian? Simak ceritanya. Pada suatu saat di negeri tempat tinggal Abu Nawas, diadakanlah pertemuan antar raja-raja dari negara tetangga. Sang Abu Nawas pun ikut pula dalam pertemuan itu karena dia adalah sebagai penasehat raja. Dalam pertemuan itu salah satu tema yang dibicarakan adalah mengenai kekayaan. Tak bisa dibayangkan raja-raja zaman dahulu memang kaya raya. Para raja saling bercerita mengenai kekayaan yang dimiliki termasuk istana dan yang akan dibangun setelah pertemuan itu usai. Ada raja yang memiliki kebun yang luas dengan hiasan permata, danau yang indah gemerlapan, kolam-kolam yang indah, gedung dan istana dan sebagainya. Semua orang yang mendengar penuturan raja-raja itu berdecak kagum kecuali Abu Nawas. Malah Abu Nawas berusaha mengingatkan dan menyadarkan mereka dari melimpahnya harta dunia yang fana ini. Sang Abu Nawas berkata kepada mereka, "Kalau harta aku melihat ke bawah tetapi kalau agama aku melihat ke atas." "Apa maksudnya itu?" tanya beberapa raja. "Kalau tentang harta maka lihatlah orang yang lebih miskin, niscaya engkau akan bersyukur. Karena dengan rasa syukur maka kalian akan memperoleh nikmat yang lebih banyak. Tapi kalau amal, maka lihatlah orang yang lebih bertakwa daripada kalian, niscaya kalian akan bertambah rajin untuk beribadah kepada Allah SWT." Jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas tersebut, orang-orang mulai sadar akan apa yang telah mereka miliki dan mereka banggakan. Bahkan banyak dari mereka bahwa ucapan Abu Nawas itu adalah benar. Akan tetapi mereka tiba-tiba terkejut dengan pernyataan Abu Nawas. "Aku itu lebih kaya dari Tuhan," ucap Abu Nawas spontan. Tentu saja ucapan Abu Nawas itu mendapat tanggapan yang luar biasa. Kaget, tidaklah heran jika seisi ruangan pertemuan heboh. Dibuatnya, ada sebagian yang bilang kalau Abu Nawas berkata bohong, ada yang bilang kalau Abu Nawas berani berkata demikian memang tiada buktinya. Sebagian lagi tidak percaya. Sebagian lagi punya keyakinan bahwa Abu Nawas mempunyai maksud tertentu di balik kata-katanya, karena Abu Nawas bikin heboh pertemuan. Akhirnya Baginda Raja memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Abu Nawas. Setelah ditangkap, Abu Nawas dihadapkan ke Baginda Raja. "Benarkah kamu mengatakan bahwa kamu lebih kaya dari Tuhan?" tanya Raja. "Benar tuanku yang mulia," jawab Abu Nawas. "Apa maksudmu kamu lebih kaya dari Tuhan?" tanya Raja Harun. "Karena kenyataannya hamba memang demikian," jawab Abu Nawas dengan santainya. "Sanggupkah kamu membuktikan perkataanmu?" tanya Raja. "Sanggup tuanku," jawab Abu Nawas. "Apa sanksinya bila ternyata kamu tidak sanggup membuktikannya?" tanya Raja Harun. "Hamba akan rela dihukum oleh tuanku," jawab Abu Nawas. "Nah sekarang buktikanlah," perintah Raja. "Baginda yang mulia, bukankah Tuhan kita itu tidak mempunyai anak dan juga tidak diperanakkan? Sedangkan hamba ini mempunyai anak dan ibu karena hamba hanyalah makhluk, bukan sang Khalik," jawab Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas tersebut, Raja Harun al-Rasyid merasa puas. Bahkan sang raja malah memerintah kepada Abu Nawas agar menyebarluaskan opini tersebut kepada seluruh penduduk. Lolos lagi si Abu Nawas dari hukuman raja. Mari kawan kita petik dan ambil hikmahnya dari nasihat sang Imam Abu Nawas ini. Al-Kisah, pada suatu malam dalam tidurnya Baginda Raja Harun al-Rasyid bermimpi bertemu seorang lelaki tua. Dalam mimpinya laki-laki itu tua berpesan kepadanya jika negeri yang dipimpinnya akan ditimpa musibah. Oleh sebab itu, agar dapat menghindari bencana itu, ia harus mengusir seorang penduduk negerinya yang bernama Abu Nawas. Esoknya setelah ia terbangun Baginda Raja mulai gelisah hatinya mengingat mimpi yang dialami semalam. Ia kemudian memerintahkan kepada pesuruhnya untuk menghadirkan Abu Nawas ke istana. Tatkala Abu Nawas telah berada di istana, Baginda kemudian berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, semalam aku bermimpi yang sangat aneh dan aku merasakan jika mimpi itu adalah suatu pertanda buruk bagi negeriku. Dalam mimpiku aku bertemu seorang laki-laki tua yang memakai pakaian serba putih.
Ia mengatakan kepadaku jika negeri ini akan ditimpa bencana yang sangat besar. Agar itu tidak terjadi, ia berpesan agar aku mengusir seorang rakyatku dari negeri ini yang bernama Abu Nawas, dan ia juga mengatakan jika Abu Nawas itu ingin kembali maka hendaklah dia tidak berpijak di atas bumi atau mengendarai tunggangan apapun, tapi jika ia tidak bisa melakukan seperti itu maka ia tidak boleh lagi kembali ke negeri ini. Oleh sebab mimpi itu maka aku yakin ada sebuah kesialan atas dirimu. Maka aku memutuskan untuk mengusirmu dari negeri ini, kata Baginda, dengan perasaan yang berkecamuk setelah mendengarkan perintah Baginda Raja atas pengusiran dirinya. Abu Nawas kemudian meninggalkan istana dan kembali ke rumah. Ia menceritakan kepada istrinya tentang apa yang telah dititahkan raja kepadanya. Istrinya merasa sangat sedih. Abu Nawas kemudian pergi meninggalkan keluarganya dengan bekal yang dibawa seadanya. Ketika dalam perjalanan ia terus memohon kepada Tuhan agar diberi petunjuk, ia pun terus memutar otaknya agar dapat keluar dari masalah itu. Abu Nawas terus berjalan tanpa tujuan yang pasti hingga ia berada di sebuah negeri. Selama beberapa hari di sana ia terus berpikir bagaimana cara ia kembali ke negeri Baghdad tanpa melanggar apa yang telah dipesankan raja kepadanya, yaitu tidak boleh menginjak bumi dan tidak pula mengendarai tunggangan apapun. Bukan Abu Nawas namanya jika ia memiliki keputusasaan. Abu Nawas tidak berputus asa atas apa yang telah menimpanya. Meskipun alasan yang membuat ia diusir sama sekali tidak masuk akal, ia menerimanya dengan ikhlas, selalu berdoa kepada Allah dan berpikir untuk bisa keluar dari setiap masalah yang menimpanya. Tibalah pada suatu hari ia merasa rindu berat kepada keluarganya di negeri Baghdad. Namun ia belum menemukan cara untuk kembali. Hingga pada suatu hari lain tiba-tiba dia menemukan sebuah cara yang sangat masuk akal dan tidak membuatnya melanggar perintah raja. Setelah ia menemukan cara tersebut, Abu Nawas segera mempersiapkan segala sesuatu dan bersiap-siap untuk kembali ke kampung halamannya. Kabar kembalinya Abu Nawas mulai tersebar dalam negeri hingga ke telinga Baginda. Rakyat menyambut gembira kepulangan Abu Nawas karena kecintaan akan dirinya. Baginda Raja juga ikut senang, tapi dalam suasana yang berbeda. Jika rakyat senang karena mereka menyukai Abu Nawas, Baginda Raja senang karena kali ini ia dapat leluasa memberi hukuman kepada Abu Nawas. Baginda berpikir pasti mustahil Abu Nawas dapat kembali tanpa berpijak pada bumi atau menunggangi sesuatu. Tibalah Abu Nawas di istana dan menghadap Baginda Raja. Kehadirannya di istana membuat Baginda Raja sangat kaget ketika melihat Abu Nawas bergelantungan mengikat dirinya di bawah seekor keledai, dan kemudian Abu Nawas berkata kepada Baginda Raja, "Wahai Baginda Raja, bukankah engkau telah mengusirku dari negeri ini, dan melarangku kembali dengan berjalan memijak bumi dan tidak pula boleh menunggang apapun? Maka oleh sebab itu aku telah kembali dengan tidak memijak pada bumi dan tidak pula menunggung apapun, kecuali aku bergelantungan di bawah perut keledai." Melihat tingkah pola dan alasan yang diberikan Abu Nawas, Baginda Raja pun merasa masuk akal dan sangat memuaskan beliau. Akhirnya Abu Nawas bisa kembali ke keluarganya dan terbebas dari hukuman Baginda Raja. Pada suatu hari ayah Abu Nawas bernama Maulana yang sudah tua dan sakit parah, dan akhirnya meninggal dunia di istana. Ayah Abu Nawas adalah seorang kadi kerajaan yang juga menghambakan diri pada Baginda Raja Harun al-Rasyid. Abu Nawas dipanggil ke istana, lah diperintah Baginda untuk mengubur jenazah ayahnya itu sebagaimana adat Syekh Maulana. Apa yang dilakukan Abu Nawas hampir tiada bedanya dengan Kadi Maulana, baik mengenai tata cara memandikan jenazah hingga mengkafani, menyalati dan mendoakannya. Melihat itu, maka Baginda pun bermaksud mengangkat Abu Nawas menjadi pengganti ayahnya sebagai Kadi kerajaan. Kabar tentang akan dipilihnya sebagai Kadi menggantikan ayahnya pun sampai ke telinga Abu Nawas.
Setibanya di rumah setelah selesai dari upacara pemakaman ayahnya, Abu Nawas pun tiba-tiba mulai bertingkah aneh tidak seperti biasanya. Abu Nawas mengambil sepotong batang pisang dan mulai menunggangi pohon tersebut layaknya kuda sambil berlari-lari, berteriak-teriak. Kabar tentang akan dipilihnya sebagai kadi menggantikan ayahnya pun sampai ke telinga Abu Nawas. Setibanya di rumah setelah selesai dari upacara pemakaman ayahnya, Abu Nawas pun tiba-tiba mulai bertingkah aneh tidak seperti biasanya. Abu Nawas mengambil sepotong batang pisang dan mulai menunggangi pohon tersebut layaknya kuda sambil berlari-lari, berteriak-teriak. Melihat tingkah aneh Abu Nawas, orang-orang pun merasa sangat heran dan banyak di antara mereka menyangka jika Abu Nawas sudah gila. Pada hari berikutnya, Abu Nawas mengajak anak-anak kecil beramai-ramai menuju makam ayahnya dengan membawa segala macam alat-alat permainan. Sesampai di makam tersebut, ia kemudian mengajak anak-anak bermain rebana dan bersuka cita di atas kuburan ayahnya. Semua orang pun semakin heran atas kelakuan Abu Nawas itu. Mereka menganggap jika Abu Nawas sudah benar-benar menjadi gila karena kematian ayahnya. Pada suatu hari ada beberapa orang utusan dari Baginda Harun al-Rasyid datang menemui Abu Nawas. Alangkah terkejutnya mereka melihat tingkah Abu Nawas yang sudah berubah. Salah satu dari mereka pun berkata menyampaikan perintah Baginda. Kabar tentang akan dipilihnya sebagai kadi menggantikan ayahnya pun sampai ke telinga Abu Nawas. Setibanya di rumah setelah selesai dari upacara pemakaman ayahnya, Abu Nawas pun tiba-tiba mulai bertingkah aneh tidak seperti biasanya. Abu Nawas mengambil sepotong batang pisang dan mulai menunggangi pohon tersebut layaknya kuda sambil berlari-lari, berteriak-teriak. Melihat tingkah aneh Abu Nawas, orang-orang pun merasa sangat heran dan banyak di antara mereka menyangka jika Abu Nawas sudah gila. Pada hari berikutnya, Abu Nawas mengajak anak-anak kecil beramai-ramai menuju makam ayahnya dengan membawa segala macam alat-alat permainan. Sesampai di makam tersebut, ia kemudian mengajak anak-anak bermain rebana dan bersuka cita di atas kuburan ayahnya. Semua orang pun semakin heran atas kelakuan Abu Nawas itu. Mereka menganggap jika Abu Nawas sudah benar-benar menjadi gila karena kematian ayahnya. Pada suatu hari ada beberapa orang utusan dari Baginda Harun al-Rasyid datang menemui Abu Nawas. Alangkah terkejutnya mereka melihat tingkah Abu Nawas yang sudah berubah. Salah satu dari mereka pun berkata menyampaikan perintah Baginda. "Hai Abu Nawas, kami diutus untuk membawamu untuk menghadap ke istana," kata utusan Baginda. "Buat apa Baginda memanggilku? Aku tidak ada keperluan dengannya," jawab Abu Nawas dengan enteng. "Hai Abu Nawas, kau tidak boleh berkata seperti itu kepada rajamu," kata utusan. "Hai Tuan utusan, kau jangan banyak cakap. Cepat ambil ini kudaku ini dan mandikan di sungai supaya bersih dan segar," kata Abu Nawas sambil menyodorkan sebatang pohon pisang yang dijadikan kuda-kudaan. Para utusan hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan aneh Abu Nawas. "Abu Nawas, kau mau apa tidak menghadap Baginda?" kata utusan. "Katakan kepada rajamu, aku sudah tahu maka aku tidak mau," kata Abu Nawas. "Apa maksudnya Abu Nawas?" tanya utusan penasaran. "Sudah pergi sana, bilang saja begitu kepada rajamu," serga Abu Nawas sembari menyaruk pasir debu dan melemparnya ke arah para utusan. Mereka pun segera pergi meninggalkan Abu Nawas dan melaporkan kejadiannya pada Baginda Raja. Baginda begitu marah mendengar laporan utusan. "Kalian bodoh semua. Menghadapkan Abu Nawas kemari saja tak bisa. Cepat kembali ke rumah Abu Nawas. Bawa dia kemari dengan sukarela ataupun terpaksa," perintah Baginda. Para utusan pun kembali ke rumah Abu Nawas dengan mengajak beberapa prajurit istana. Mereka kemudian membawa Abu Nawas dengan paksa dan dihadapkan pada Baginda.
Namun lagi-lagi di depan Raja Abu Nawas bertingkah aneh, bahkan tambah ugal-ugalan, layaknya seorang yang benar-benar sudah gila. Abu Nawas bersikaplah sopan, tegur Baginda. "Ya Baginda, Baginda tahukah Anda, apa Abu Nawas?" tanya Baginda. "Baginda, terasi itu asalnya dari udang, kurang ajar kau menghinaku Nawas," kata Baginda marah. "Tidak Baginda, siapa bilang udang berasal dari terasi?" Baginda merasa dilecehkan. Ia pun naik pitam dan segera memerintah kepada para pengawalnya untuk memukul Abu Nawas sebanyak 25 kali. Abu Nawas akhirnya lemas tak berdaya dipukuli pengawal raja. Usai dipukuli, Abu Nawas disuruh keluar dari istana. Abu Nawas pun segera beranjak keluar istana. Tetapi ketika sampai di pintu gerbang kota, ia dicegat oleh seorang penjaga. "Hai Abu Nawas, tempo hari dulu ketika kau hendak masuk ke kota ini kita pernah membuat perjanjian. Aku yakin engkau tidak lupa dengan janjimu bahwasanya jika engkau diberi hadiah oleh Baginda maka engkau berjanji akan membagi dua denganku. Nah, sekarang mana bagianku itu?" tanya penjaga pintu gerbang. "Hai penjaga, apakah kau benar-benar menginginkan hadiah yang diberikan Baginda kepadaku tadi?" "Lia, tentu itu kan sudah merupakan perjanjian kita," jawab penjaga. "Baik, aku akan berikan semuanya, bukan hanya satu bagian," kata Abu Nawas. "Ternyata kau sangat baik hati Abu Nawas, memang harusnya begitu, engkau kan sudah sering menerima hadiah dari Baginda," kata penjaga itu gembira. Tanpa banyak bicara lagi Abu Nawas langsung mengambil sebatang kayu yang agak besar lalu penjaga itu dipukulinya sebanyak 25 kali. Penjaga itu menjerit-jerit kesakitan sampai lemah lunglai dan menganggap Abu Nawas telah menjadi gila. Setelah selesai Abu Nawas meninggalkannya begitu saja, ia terus melangkah pulang ke rumahnya. Sementara itu si penjaga pintu gerbang mengadukan nasibnya kepada Baginda Raja. "Ampun beribu ampun tuanku. Hamba datang kemari mengadukan Abu Nawas yang telah memukul hamba sebanyak 25 kali tanpa suatu kesalahan. Hamba mohon keadilan dari tuanku Baginda," kata penjaga itu. Baginda pun segera memerintahkan pengawal untuk membawa Abu Nawas. Setelah Abu Nawas dihadapkan ia ditanya, "Hai Abu Nawas, benarkah kau telah memukuli penjaga gerbang kota ini sebanyak 25 kali pukulan?" tanya Baginda. Dalam keadaan masih berpura-pura gila, Abu Nawas menjawab, "Baginda, hamba melakukannya karena sudah sepatutnya dia menerima pukulan itu." "Apa maksudmu? Coba engkau jelaskan sebab musababnya kau memukuli orang itu," tanya Baginda. "Hamba dan penjaga pintu gerbang ini telah membuat perjanjian bahwa jika hamba diberi hadiah oleh Baginda maka hadiah tersebut akan dibagi dua. Satu bagian untuknya, satu bagian untuk hamba. Nah pagi tadi hamba menerima hadiah 25 kali pukulan, maka hamba berikan pula hadiah 25 kali pukulan kepadanya," jawab Abu Nawas sambil tertawa-tawa bak orang gila. "Hai penjaga pintu gerbang, benarkah engkau telah mengadakan perjanjian seperti itu dengan Abu Nawas?" tanya Baginda. "Benar tuanku," jawab penunggu pintu gerbang. "Tapi hamba tiada mengira jika Baginda memberikan hadiah pukulan padanya," tambah penjaga itu. "Hahaha, dasar tukang peras, sekarang kena batunya kau," sahut Baginda. "Abu Nawas tiada bersalah, bahkan sekarang aku tahu bahwa engkau adalah orang yang suka memeras orang. Jika perilakumu masih begitu, maka aku akan memecat dan menghukummu," kata Baginda. "Ampun tuanku," sahut penjaga pintu gerbang dengan gemetar. Abu Nawas kemudian berkata, "Tuanku, hamba sudah lelah, sudah mau istirahat, tiba-tiba dibawa paksa ke sini,
padahal hamba tiada bersalah. Hamba mohon ganti rugi, sebab jatah waktu istirahat hamba sudah hilang karena panggilan Baginda. Padahal besok hamba harus mencari nafkah. Sejenak Baginda melengak, terkejut atas protes Abu Nawas, namun tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, jangan khawatir Abu Nawas, kata Baginda. Baginda kemudian memberikan sekantong dinar kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang dengan hati gembira tapi tetap bertingkah seperti orang gila. Pada suatu hari Raja Harun al-Rasyid mengadakan rapat dengan para menterinya mengenai Abu Nawas yang rencananya akan diangkat menjadi kadi kerajaan. Apa pendapat kalian mengenai Abu Nawas yang hendak kuangkat sebagai kadi? Tanya Baginda. Salah satu menteri berkata, melihat keadaan Abu Nawas yang semakin aneh tingkahnya, maka sebaiknya tuanku mengangkat orang lain saja menjadi kadi. Berkata menteri lain, tuanku, Abu Nawas telah menjadi gila karena itu dia tak layak menjadi kadi. Semua menteri memberikan pendapat yang sama. Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, tahukan engkau alasan aku memanggilmu?" Tanya Baginda. "Ampun Baginda Raja." Setelah pembalasan Abu Nawas membunuh lalat-lalat dengan Baginda Raja kemudian kembali menyambung perkataan izin tertulis dari tiba-tiba mendung. Baginda Raja segera turun dan karena kekesalannya amat jauh, beliau ingin sekali menjebloskan Abu Nawas ke peristirahatan pada waktu makan tidak memiliki alasan untuk melakukannya, karena orang seperti dan para pengawal bukan akan orang yang gampang dicari-cari kesalahannya. Bila hujan suatu hari Baginda Raja agar pakaian kita tidak basah, Abu Nawas, kita harus melakukan dengan cara kita sendiri. Kali ini sekarang mari kita berpencar. Abu Nawas, titah Raja kepada Baginda Raja merencanakan Abu Nawas berburu segera menunggang dan mengajak lamban dan Abu Nawas tinggal di belakang. Mendengar ajakan Baginda Raja untuk berburu, namun ia sudah menyadari jika Baginda Raja ingin menjebaknya dengan mencari kesalahannya. Namun ia tidak berani menolak ajakan Baginda Raja yang Baginda maka orang yang melawan perintahnya. Hari yang direncanakan dijebloskan ke penjara. Cuaca pada hari itulah alasan Baginda Raja mengajaknya dan pengawal kerajaan pembalasan Abu Nawas di dalam barang-barang Baginda yang ia lakukan menunggangi kuda. Ketika masih dalam perjalanan, Baginda Raja dan pengawalnya segera memacu kuda mereka yang kemudian memanggil Abu Nawas sementara menghadapnya. Namun hujan yang begitu lebat tidak bisa dihindari. Mereka sudah lebih dulu basah kuyup sebelum tiba di tempat berteduh. Akhirnya ketika waktu makan siang tiba, berangkatlah Baginda Raja dan pengawalnya untuk makan siang menuju tempat peristirahatan mereka dengan pakaian yang masih basah. Akan tetapi belum lama mereka sampai di sana menyusullah Abu Nawas dengan kuda lambannya. Baginda Raja dan pengawalnya dibuat bingung melihat Abu Nawas yang menyusul begitu cepat dan dengan pakaian yang masih kering. Mereka heran atas hal yang mereka anggap mustahil, tapi bisa dilakukan Abu Nawas. Pada hari berikutnya Baginda Raja memberikan Abu Nawas seekor kuda yang cepat larinya, sedang beliau beserta pengawalnya menunggangi kuda yang lamban.
Setelah mereka berpencar, cuaca pun tiba-tiba menjadi mendung dan hujan segera turun. Baginda Raja dan pengawalnya basah kuyup tidak bisa menghindari hujan karena kuda tunggangan mereka sangat lamban. Abu Nawas segera memacu kudanya cepatnya menuju tempat peristirahatan dan ia lebih dulu sampai di sana dari rombongan Baginda Raja. Ketika Baginda dan pengawalnya tiba dengan pakaian yang masih basah, mereka pun semakin bingung dan penasaran melihat Abu Nawas yang masih kering bajunya. Baginda Raja yang sudah sangat penasaran langsung bertanya kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku sangat penasaran bagaimana kamu bisa menghindari hujan. Sebab meski kita terpencar ketika hujan datang kita masih sama-sama dalam perjalanan dan engkau sama sekali tidak basah. Begitu juga ketika kami menunggangi kuda yang cepat, akan tetapi kami tetap tidak bisa mencapai tempat berteduh. Apalagi dengan tunggangan yang lamban ini tentu saja akan membuat kami kebasahan." Abu Nawas tersenyum mendengar pertanyaan Baginda yang sudah sangat penasaran padanya. Ia lalu menjawab, "Mudah sekali Baginda Raja, hamba sebenarnya tidak menghindar dari hujan, tapi ketika hujan datang hamba cepat-cepat membuka pakaian dan melipatnya, kemudian hamba langsung mendudukinya sehingga pakaian hamba tetap kering. Dan ketika hujan berhenti hamba kemudian memakainya lagi." Pada suatu hari yang cerah ketika Abu Nawas sedang berjalan-jalan santai, ia tiba-tiba menjumpai ada kerumunan orang. Ia pun merasa penasaran dan kemudian bertanya kepada seseorang di sana, "Sedang ada apa di sana?" Tanya Abu Nawas. "Sedang ada pertunjukan seekor gajah ajaib." Jawab orang itu. "Ajaib bagaimana maksudmu?" Tanya Abu Nawas kembali. Gajah itu mengerti bahasa manusia, dan ia tidak mau tunduk kepada orang lain kecuali pemiliknya. Jawab orang itu. Abu Nawas semakin penasaran dan segera menuju ke kerumunan untuk menyaksikan pertunjukan. Sesampai di kerumunan, ia melihat sang pemilik gajah ajaib dengan bangga menawarkan kepada penonton akan memberikan hadiah yang besar seandainya mereka dapat menundukkan gajah tersebut agar mau menurut dan mengangguk-anggukkan kepalanya. Satu persatu penonton mulai mencoba melakukan berbagai cara agar gajah itu mau menganggukkan kepalanya. Namun belum ada satupun yang berhasil menundukkan gajah ajaib itu. Keadaan tersebut semakin membuat Abu Nawas penasaran, dan ia pun tertarik ingin menguji seberapa gigihnya gajah tersebut tunduk hanya pada pemiliknya sehingga ia tidak mau menuruti orang lain. Abu Nawas kemudian maju mencoba menundukkan gajah itu. Ia berbicara pada gajah tersebut. "Tahukah engkau siapa diriku?" Gajah itu menggelengkan kepalanya. "Apakah engkau takut kepada diriku?" Gajah itu tetap menggelengkan kepalanya. "Takutkah engkau kepada tuanmu?" Gajah itu mulai ragu dan Abu Nawas kembali bertanya. "Jika engkau tidak takut kepada tuanmu, maka aku akan melaporkan kepada tuanmu," desak Abu Nawas. Mendengar ancaman Abu Nawas dengan spontan kemudian gajah itu langsung menganggukkan kepalanya. Gajah tersebut tidak teringat akan perintah tuannya untuk tidak menurut kepada orang lain. Penonton bersorak ria melihat keberhasilan Abu Nawas menundukkan gajah yang katanya ajaib itu dan dengan berat hati bercampur malu, pemilik gajah itu menyerahkan hadiah yang dijanjikan kepada Abu Nawas. Pemilik gajah sangat marah dan kemudian memukul gajah tersebut. Pada beberapa hari berikutnya pemilik gajah kembali mengadakan pertunjukan dengan maksud membalas rasa malu sebelumnya. Tapi kali ini dengan gaya yang berbeda, di mana penantang harus mampu menundukkan gajah itu agar mau menganggukkan kepalanya. Satu persatu penonton mulai mencoba dengan berbagai cara termasuk cara yang digunakan Abu Nawas sebelumnya, tetapi gajah itu tetap tidak mau tunduk dan menggelengkan kepalanya, karena sangat takut pada ancaman tuannya. Tibalah giliran Abu Nawas untuk maju dan kembali melemparkan pertanyaan kepada gajah tersebut. "Tahukah engkau siapa diriku?"
Tanya Abu Nawas. Gajah itu mengangguk. Takutkah engkau kepadaku? Gajah itu tetap mengangguk. Takutkah engkau kepada tuanmu? Gajah itu masih mengangguk. Tahukah engkau gunanya balsam ini? Tanya Abu Nawas seraya mengeluarkan bungkusan kecil yang berisi balsam dari sakunya. Namun gajah itu tetap mengangguk. Abu Nawas kembali bertanya, apa boleh balsam ini kugosokkan pada selangkanganmu? Gajah itu mengangguk. Abu Nawas kemudian menggosokkan balsam selangkangan gajah. Gajah tersebut merasa sangat kepanasan. Abu Nawas kemudian mengeluarkan lagi dari sakunya bungkusan balsam, kali ini lebih besar dan dia kembali bertanya kepada gajah tersebut. Apakah boleh aku menghabiskan balsam ini untuk kugosokkan pada selangkanganmu? Tanya Abu Nawas. Gajah itu sangat ketakutan dan lupa akan ancaman tuannya, dengan spontan kemudian gajah itu langsung menggelengkan kepalanya. Untuk kesekian kalinya Abu Nawas dapat menundukkan gajah itu dan kembali pulang dengan membawa hadiahnya. Pada suatu hari Baginda Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas menghadap ke istananya. Setelah Abu Nawas tiba di istana dengan tersenyum Baginda Raja menyambutnya dan kemudian berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, akhir-akhir ini perutku sering sakit, tabibku mengatakan jika aku terkena gangguan angin. Mohon ampun Baginda, apa yang sudi kiranya yang dapat hamba bantu?" Tanya Abu Nawas kepada Baginda Raja. Baginda lalu menjawab, "Aku menginginkan agar kamu dapat menangkap angin untuk dipenjarakan, karena ia telah berani menggangguku, dan aku memberimu waktu selama 3 hari untuk membawa angin ke hadapanku," kata Baginda kepada Abu Nawas. Abu Nawas kemudian pergi meninggalkan istana untuk melaksanakan titah Baginda Raja. Namun ia sangat kebingungan dan berpikir bagaimana ia bisa menangkap angin untuk dipenjarakan, sedang angin merupakan sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata. Kali ini sungguh aneh permintaan Baginda, tiada henti-hentinya menjebak dirinya. Nampaknya kali ini Baginda akan berhasil mendapatkan celah untuk menghukum dirinya, pikir Abu Nawas. Tapi Abu Nawas tidak putus asa. Ia terus berpikir mencari jalan keluar walaupun menangkap angin merupakan suatu pekerjaan mustahil. Karena ia bukanlah suatu benda yang dapat disentuh dan sama sekali tidak dapat dilihat meski keberadaannya ada di mana-mana. Sudah 2 hari berjalan sejak perintah Baginda, Abu Nawas belum juga berhasil menangkap angin maupun menemukan cara untuk menangkapnya. Hingga hari ketiga ketika ia sedang berjalan-jalan dengan hati yang hampir berserah diri menerima hukuman Baginda, tiba-tiba ia teringat akan kisah Aladin dan jinnya yang terkurung di dalam lampu ajaib. Abu Nawas pun menemukan ide yang akan menyelamatkan dirinya dari hukuman Baginda Raja. Ia sangat gembira segera berlari pulang ke rumah mempersiapkan semua keperluan untuk menghadap sang Baginda Raja. Setelah semuanya siap, Abu Nawas langsung menuju istana untuk menghadap. Di sana Baginda Raja telah menunggu ingin melihat hasil kerjanya. Baginda Raja langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, sudahkah engkau melaksanakan perintahku untuk menangkap dan memenjarakan angin?" "Sudah Baginda Raja," jawab Abu Nawas. "Coba perlihatkan. Aku sangat ingin melihat hasil kerjamu," kata Baginda. Abu Nawas kemudian menyerahkan sebuah botol kaca yang tertutup kepada Baginda Raja. "Di mana angin itu? Aku tidak melihat apa-apa di dalam sini," berkata Abu Nawas. "Ampun yang mulia Baginda Raja, angin tidaklah dapat dilihat dengan mata. Tetapi jika tuanku Baginda ingin mengetahui keberadaannya, maka bukalah penutup botol itu." Tanpa berpikir panjang, Baginda Raja langsung membuka penutup botol itu dan tiba-tiba ia mencium bau busuk yang keluar dari botol tersebut. Dengan nada yang marah Baginda bertanya kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, bau apa yang keluar dari sini?" Dengan nada ketakutan kemudian Abu Nawas menjawab, "Mohon ampun Baginda Raja.
Tadi hamba juga mengalami gangguan angin pada perut hamba dan ketika ia hendak keluar maka hamba langsung memasukkannya ke dalam botol, agar ia tidak melarikan diri maka hamba segera memenjarakannya dengan menyumbat mulut botol itu untuk menutupnya. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda tidak jadi memarahi dan menghukumnya meski beliau telah diberi kentut oleh Abu Nawas. Karena alasan yang diberikan cukup masuk akal untuk sebuah pekerjaan aneh. Abu Nawas kemudian pergi meninggalkan istana dengan hati gembira, karena ia lelah lolos dari jebakan dan hukuman Baginda Raja. Abu Nawas dan menteri bertelur pada suatu hari Sultan Harun al-Rasyid memanggil 10 orang menterinya, "Kalian tahu di depan istana ini ada sebuah kolam. Aku akan memberikan masing-masing sebutir telur kepada kalian, menyelamlah kalian ke dalam kolam itu dan kemudian serahkanlah telur-telur itu kepadaku apabila kamu muncul ke permukaan, aku ingin tahu kepandaian Abu Nawas." Kemudian Sultan menyuruh memanggil Abu Nawas ke istananya. Kepada Abu Nawas dan ke-10 orang menterinya itu Sultan bertitah, "Kamu sekalian aku perintahkan turun ke dalam kolam itu, menyelam, dan apabila muncul ke permukaan serahkanlah kepadaku sebutir telur ayam, barang siapa tidak menyerahkan telur, niscaya mendapat hukuman dariku." "Mencari telur di dalam air," pikir Abu Nawas, sambil memandang kepada menteri-menteri itu. Mereka tampak takzim dan siap melaksanakan perintah. "Adakah ayam betina di dalam kolam itu?" Hari pun malamlah, keesokan harinya. Pagi-pagi benar, menteri-menteri itu menyelam ke dalam kolam, dan ketika muncul dari dalam kolam, masing-masing membawa sebutir telur dan menyerahkan kepada Sultan. Abu Nawas tidak kunjung muncul di permukaan kolam, ia berenang ke sana kemari mencari telur, dikoreknya dinding kolam, namun tak juga ditemukannya. Setelah capek mengitari dasar kolam, terpikir dalam benaknya bahwa ia dianiaya oleh Sultan, maka ia pun berdoa kepada Tuhan mohon keselamatan. Keluarlah ia dari kolam dan naik ke darat. Di depan Sultan ia berkokok-kokok dan berjalan laksana seekor ayam jantan. "Hai, Abu Nawas, mana janjimu?" kata Sultan. "Semua orang ini masing-masing telah menyerahkan sebutir telur kepadaku. Hanya kamu yang tidak. Oleh karena itu kamu akan aku beri hukuman." Sembah Abu Nawas, "Ya Tuanku Syah Alam, yang mempunyai telur adalah ayam betina, hamba ini ayam jantan, membawa anak ayam jantan, lagi pula berkokok, telur hanya dapat dihasilkan oleh ayam betina. Jika ayam betina tidak berjantan, bagaimana ia akan dapat telur?" Demi mendengar alasan Abu Nawas, Sultan pun tidak dapat berkata apa-apa karena memang sangat tepat. Sultan dan semua menterinya hanya bisa garuk-garuk kepala yang tidak gatal.